Saya tidak tahu apakah kaos biru yang saya kenakan ini adalah eh, kode alam. Saya juga tidak tahu. Ya, anggap saja satu peristiwa yang kebetulan saja. Dan ini bukan sepertinya bukan warna Demokrat atau PAN ya. Tetapi apa yang ingin saya obrolkan terkait dengan Partai Demokrat, terutama Pak Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden kita. Eh, ini untuk kesekian kalinya saya ngobrol tentang Pak SBY, di mana kalau di awal dulu saya menduga Pak SBY kurang happy, kemudian yang kedua Pak SBY sedang kontemplasi untuk menemukan titik Pareto optimum, kemudian yang kemarin saya berharap Pak SBY memberikan public address terkait dengan fenomena private jet, dan itu sampai sekarang belum belum kita dengar statement beliau. Bahkan di forum Bloomberg itu Pak SBY dengan very sangat santun itu mencoba menghindar dari kejaran wartawan untuk memberikan ya semacam opini tentang eh, apa namanya masa peralihan antara presiden dengan presiden berikutnya. Eh, Cuma kalau kita lihat apa yang diucapkan oleh Pak SBY pada sambutan HUT ke berapa ya, ke 23 Partai Demokrat, itu nampaknya ada benang merah antara eh, apa yang coba dihindari di Bloomberg dengan kemudian disampaikan di kesempatan HUT Partai Demokrat. Ya, meskipun itu disampaikan secara metafor, ya, tidak mudah untuk di apa namanya ditangkap secara vulgar ya. Itu eh, saya tangkap ada dua metafor yang disampaikan kepada oleh Pak SBY ini ya. Yang pertama tentang eh, nanti silakan dicari sendiri apa namanya eh, bahasa verbal dari Pak SBY sendiri. Ini saya kurang lebih bahwa Pak SBY sejak istilahnya tidak menjadi pimpinan di Partai Demokrat itu beliau tidak pernah menginjakkan kaki atau masuk ruangan Partai Demokrat, meskipun hatinya itu tetap berada di rumah besar Partai Demokrat gitu ya. Artinya beliau mempercayakan sepenuhnya eh, dinamika partai itu kepada pimpinan yang baru, yang ya kebetulan anaknya, yaitu AHY. Tapi bahwa beliau menyatakan tidak, kalau bahasa populernya sekarang, cawe-cawe gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian metafor yang kedua itu Pak SBY sempat mengungkapkan tentang falsafah alam raya ini ya, dimana alam raya ini meskipun luasnya sedemikian rupa dengan bermiliar-miliar tata bintang, bertebaran bintang di angkasa, itu mataharinya cuma satu. Nanti kalau pause sebentar. Sampai di mana tadi ya? Tadi pause sebentar, ada apa namanya ikomah asar di masjid sebelah. Uh, ya, Pak SBY mengilustrasikan bahwa alam raya ini ya matahari cuma satu. Satu saja sudah panas, apalagi kalau dua atau tiga gitu ya. Artinya ya sebaiknya tata surya itu ya mataharinya satu ya. Ya biar mekanisme alam itu ya berjalan dengan normal. Kalau matahari kembar itu tentu akan mengganggu mekanisme, baik itu kalau tingkatnya di partai maupun pada level negara. Nah, ini saya kira
bagi yang paham tentu metafor ini ditujukan pada situasi politik yang sekarang sedang terjadi. Ya, meskipun saya agak menyayangkan harapan saya untuk mendengar statement Pak SBY terkait dengan KPK, ya, terkait dengan private jet itu tidak memperoleh pencerahan dari beliau, tapi ya saya cukup bergembira karena kalau Pak SBY sudah mulai lebih sering memberikan pencerahan bagi bangsa ini dengan melepas baju kedemokratannya, karena bagaimanapun beliau adalah our former president, sehingga statement beliau itu kita harapkan sebagai statement negarawan, bukan statement politisi. Kalau politisi itu saya tetap menggunakan rumusnya Mr. Muhammad Said Didu, si manusia merdeka, ya, percayanya kita pada satu tokoh politik, sisakan ruang untuk meragukannya, kira-kira seperti itu. Maka kalau Pak SBY memberikan statement as statement of statesman, statement dari seorang negarawan, akan saya dengar dengan seksama. Tetapi kalau sebagai politisi, ya tentu saya menyisakan ruang untuk meragukan ucapan itu. Salam konstitusi.